Untuk mengawali, izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator dalam seminar nasional virtual bersama Suro Ka'bah Madani dan dengan narasumber Ustadz Beni Sulastyo ini. Nama lengkap saya Ahmad Zailani. Saya saat ini teramanahi di Suro Ka'bah untuk mengelola dan alhamdulillah ini sudah tahun yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Jadi masih cukup baru dan lokasinya ada di ujung desa Transmigrasi di Kabupaten Lamandau di Kalimantan Tengah, perbatasan dengan Kalimantan Barat. Ibu sekalian, izin mengenalkan sekilas tentang Suro Ka'bah Madani, bahwa ini adalah spirit yang memang berlatar belakang dari segala keterbatasan, dari sesuatu yang kecil, namun ingin memiliki kebermanfaatan yang mudah-mudahan besar dan diterima sebagai amal soleh Allah Ta'ala. Sehingga meskipun kami di ujung desa, bahkan di transmigrasi, kami tidak patah semangat, kami tidak berhenti, kami tidak berputus asa. Justru di tempat seperti ini kami ingin berinovasi, berkreasi bagaimana caranya agar bisa meluaskan amal soleh. Sehingga di Suro Ka'bah Madani ini spiritnya adalah menebar sejuta manfaat. Dan alhamdulillah sejak tahun pertama hingga saat ini kegiatan di Suro Ka'bah Madani mulai dari pagi, siang, sore hingga malam terus diupayakan ada. Agar apa? Agar kehadirannya membawa manfaat dan semua titipan amanah dari infak, sedekah, wakaf, bahkan hingga zakat yang dititipkan, dikelola di Suro Ka'bah Madani ini terus mengalirkan pahala jariah bagi yang menitipkannya. Itulah yang kemudian melatar belakangi salah satunya untuk kemudian mengadakan seminar nasional yang mempertemukan kita semua di sini, meskipun secara virtual, tapi alhamdulillah kita dipertemukan dari beragam kota, beragam daerah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah membuka pintu rahmat, pintu keberkahan untuk kita semua. Nah, mungkin itu sekilas Bapak Ibu sekalian agar kita saling mengenal. Nanti selebihnya mudah-mudahan kita bisa silaturahim terus, tidak hanya sampai di sini. Nah, kita sapa dulu Bapak Ibu sekalian yang dari tadi sudah hadir sejak awal. Kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kesempatan malam ini bisa kita maksimalkan betul bersama Ustadz Beni Sulastyo atau yang disapa Bung Ben. Beliau adalah pimpinan dari Masjid Kapal Munjalan di Kalimantan Barat dan beliau juga berlatar belakang seorang praktisi di dunia branding, sehingga tepat sekali kita bersama beliau untuk belajar tentang membangun personal. Kak Joko ada? Saya izin mute dulu ya untuk yang lain. Lanjutkan Bapak Ibu. Kita hadirkan spesial narasumber kita yang memang beliau salah satunya adalah ya beliau yang cukup berjasa di Masjid Kapal Munjalan sehingga publikasi, branding dan lain sebagainya cukup bagus, dan sampai saat ini kita mengenal Masjid Kapal Munjalan cukup luar biasa manfaatnya, bahkan
gerakan-gerakan sosialnya, gerakan-gerakan kemasjidannya sudah nasional. Nah, kita nanti mungkin kita sama-sama belajar kepada beliau untuk kemudian harapannya kebaikan-kebaikan kita juga bisa trending. Kenapa begitu? Karena di luaran sana kemaksiatan, orang-orang yang berbuat jahat itu totalitas untuk trending. Bagaimana kejahatan, keburukan itu totalitas membedakan. Kebaikan pun harus kita totalitas bisa-bisa. Kita tepat di dalam ini belajar bersama. Iya. Boleh sambil menunggu Pak Kiai Bung Ben, kita absensi dulu. Silahkan Bapak Ibu boleh menuliskan nama-namanya di kolom chat beserta asal kotanya. Dan ini juga sebagai bukti bahwa Bapak Ibu mengikuti dengan aktif, menyimak dengan aktif di kegiatan kali ini. Silahkan. Di sini sudah ada tadi ya Pak Ranoto dari Tegal, kemudian Pak Widodo Iman dari Bantul, kemudian ada tadi ya Pak Mardianto dari Surabaya, kemudian ada Pak Imam dari Malang, juga ada Pak Amir dari Bekasi, Pak Nun dari Ponorogo, kemudian nah ini ada Pak Agus Sampurno dari Pangkalan Bun, Masya Allah Kalimantan Tengah ya. Berikutnya dari Ustadz Dedi dari Malang, Pak Umar dari Malang, kemudian ada Bu Suryani dari Pangkalan Bun. Nah, Masya Allah ini dekat ya dari Lamandau, kurang lebih 3-4 jam. Kemudian ada Pak Ahmad dari Kota Bekasi, ada juga Pak Umar Dhani Jakarta Timur. Ini ada Pak Catur atau Mas Catur dari Sukamara, Kalimantan Tengah, Masya Allah. Kemudian ada ini Bu Bella Ariesta, Pangkalan Bun juga. Tidak kalah semangat dengan bapak-bapaknya, Bu Bella ya. Insya Allah. Kita tunggu yang lain sambil menunggu Pak Kiai Bung Ben. Silakan menulis nama dan asal kotanya. Nah, disusul ada Pak Mardiana dari Lombok NTB. Insya Allah. Lanjut ada Pak Abdul Kafi dari Batang, Abdul Khair dari Depok. Dan tekan-tekan ya. Jangan tekan-tekan. Nah, jangan gini. Silakan yang belum boleh absen dengan menulis nama dan asal kota. Sambil kita menunggu narasumber kita yang insya Allah mudah-mudahan bisa segera gabung, Pak Kiai Beni Sulastyo. Nah ini ada Pak Amir dari Lubis, Pak Amir Hot Lubis dari Bekasi, insya Allah.
Kemudian ada Pak Rikpuandi dari Muko Bengkulu, Insya Allah dari Bengkulu sudah hadir. Dan ada Ustadz Habib dari Sampit, Kalimantan Tengah. Ada Pak Warsana dari Kulon Progo, DIY. Allah Akbar, Masya Allah. Semakin lengkap saudara-saudara kita yang sudah bergabung dari berbagai daerah. Kemudian ada Pak Warsana nih dari Jadi mau sing dikocok kira yang lapangan pada dijak bojone. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah sebentar lagi Pak Kiai Ben segera gabung sambil menunggu bisa menyiapkan catatan. Di WA apa? Dimas. Siapa? Anu, Yoga, Dimas Yoga. Siapa? Dan bisa mengikuti Tak kayak nomornya sampean mau sing anu. tapi tetap khidmat. Jadi anu, Demi Yoga. Demi Yoga. Tak kayak nomornya sampean teh. Aku nembong wae. Yo, saya jaluk Pak Senin. Aku Senin kan bisa. Mainnya antara Selasa Rabu lah. Ketemu. Nah, ada bicara itu masalah Baik, alhamdulillah ini Kiai Bung Ben atau Ustadz Beni Sulastyo sudah hadir. Ini proses sedang bergabung. Mudah-mudahan tidak terjadi kendala sehingga kita bisa mengikutinya dengan penuh khidmat. Oke, mohon bersabar Bapak Ibu. Insyaallah nih Kiai Bung Ben sudah proses bergabung bersama kita semua. Baik, alhamdulillah ini apakah Pak Kiai Bung Ben sudah hadir bersama kita? Ya, Mas. Siap. Sudah. Alhamdulillah. Baik, mohon izin Pak Kiai Bung Ben, yang tadi sudah kita buka dan insya Allah kita sudah sama-sama siap dan tidak sabar lagi mendapat ilmu materi dari Pak Kiai Bung Ben. Sebelumnya izin saya menyapa Pak Kiai. Gimana kabarnya Pak Kiai?
Putus-putus suaranya. Putus-putus G. Sebentar ya Pak Kiai. Oke, mohon izin Pak Kiai, apakah suara sudah jelas? Suaranya nggak jelas. Suara saya jelas nggak? Jelas saja Pak Kiai. Jelas Pak Kiai. Siap. Oke, Langsung aja. oke, siap Pak Kiai, langsung. Gimana? Langsung mulai. Oke, langsung, alhamdulillah. Jadi mohon maaf. Bisa dimulai ya? Oke, bisa Pak Kiai. Ini mungkin sinyal di sini agak susah, tapi mudah-mudahan tidak mengganggu. Langsung Pak Kiai, langsung. Terima kasih teman-teman sekalian. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa batam lisani yafqahu qawli. Wa qana anzilna muzalam barakan wa anta khairul mujibin. Yang saya hormati pengasuh Masjid Lamandau, Ka'bah Lamandau, Kalimantan Tengah, Ustadz Ahmad Jailani. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua yang hadir di sini, para asatidz, ustadz, para pengasuh masjid, penggiat literasi, mungkin juga ada pengusaha, penggiat dakwah, ya. Masya Allah, senang sekali bisa berjumpa di sini dalam acara seminar nasional personal branding, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak mungkin di sini yang sudah saya kenal, ya. Cuman mungkin ada juga yang kita perlu berkenalan kembali. Izin para asatidz semua, sahabat-sahabat peserta seminar nasional. Sebelum saya memulai acara ini, kenalkan terlebih dahulu, nama saya Benny Sulastyo, biasa dipanggil Bung Ben. Saya berumur hampir 50, ya, umur 50. Sehari-hari berkegiatan di Masjid Kapal Munjalan Indonesia, berkhidmat di masjid, ya, bersama Kiai Haji Lukmanul Hakim dan Kiai Haji Muhammad Nur Hasan. Yang kedua, saya bukan ustadz, juga bukan ustazah, saya hanya orang biasa yang pecinta ilmu, pecinta khidmat, pecinta hal-hal yang bersifat baru. Yang ketiga, dalam konteks materi ini, saya memang di Jogja dulu, tahun 93-an, itu kuliahnya memang di bidang marketing. Dan dari dulu sampai sekarang, saya tidak pernah meninggalkan ilmu saya, ya, tetap memperdalam, ya, sampai hari ini tentang marketing ini saya terapkan terus ilmunya. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah, dalam konteks marketing atau personal branding ini, saya punya pengalaman menjual diri saya sendiri saat menjadi anggota Dewan, ya, DPD di pemilu 2019. Jadi dengan modal hanya sedikit saja, 200 jutaan, ya, saya bisa punya suara itu 150.000 suara. Ya, itu menggunakan teknik personal branding yang dipadukan dengan komunikasi via sosial media. Dan itu saya bisa membuat banyak orang yang punya anggaran miliaran. Itu rata-rata habis antara 5 sampai 10 miliar. Saya habis 200 juta saja. Sebenarnya akhirnya habis suara itu jadi bancaan. Itu adalah pengalaman praktis saya tentang personal branding. Artinya saya punya tantangan karena menjual diri saya sendiri. Sebelumnya gimana? Sebelumnya saya sering menjual diri orang lain, ya. Mulai dari Gubernur Kalimantan Barat, ya, kemudian dulu waktu di Jogja Sri Sultan Hamengkubuwono itu juga sebelum menjadi gubernur saya terlibat aktif untuk menjadikan beliau, tapi itu cara-cara lama, ya, pakai cara rimba gitu, ya. Sampai kemudian Dispenda, seterusnya, ya. Itu pulang dari Jogja itu udah kerjaannya seperti itu.
Sampai kemudian ada musim pemilu, saya backup gubernur, alhamdulillah jadi, kemudian beberapa kepala daerah, 2-3 kepala daerah itu bisa kita menangkan. Tapi kemudian saya tinggalkan itu semua, ya, tinggalkan semua, kemudian back to masjid. Jadi hari ini saya bantuin Ayahman, Kiai Lukman untuk mendedikasikan ilmu yang saya punya untuk aktivitas kawan-kawan lah, masjid, kemudian para ustadz segala macam ya, itu lebih banyak ke sana. Itu kira-kira perkenalan singkatnya. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita ngomongin personal branding. Nah ini saya yakin banyak sekali sahabat-sahabat yang berasal dari berbagai macam latar belakang ya, ada mungkin dari budayawan, kemudian dari mubalik ya. Nah ini kita ingin diskusi lah tentang personal branding yang dilaksanakan oleh Masjid Lamandau ya di Kalimantan Tengah. Nah sebelum saya mulai, ini kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Ahmad Jailani. Ya, Masya Allah, Tabarakallah, itu sudah berani untuk bikin seminar nasional. Mudah-mudahan kedepannya bisa bikin seminar internasional. Karena dengan kemajuan teknologi ini, sudah nggak ada lagi sebenarnya nasional, lokal, internasional. Sebenarnya kita sudah menjadi masyarakat global gitu. Nah, ini butuh mental untuk naik ya, untuk naik ke permukaan. Jadi nggak ada lagi batas wilayah bahwa orang-orang yang di Kalteng itu adalah orang daerah, sementara yang Jakarta itu orang pusat. Nggak ada seperti itu. Semua sudah flat sekarang, semua bisa muncul ya menjadi pusat sentral dari peradaban. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini sebuah tema yang pertama kali diangkat oleh Surau ya tentang personal branding. Ini sebenarnya ilmu yang sangat seksi, asik ya, dan dibutuhkan oleh banyak orang ya. Nah, sebagai pendidik juga. Nah, cuman saya kepengen tahu dulu nih, biar sebelum saya menyampaikan materi, biar paham ini latar belakangnya ini dari siapa saja. Yang dari politisi coba raise hand. Ada nggak? Nggak ada kayaknya ya. Caleg gitu misalnya. Ada nggak? Nggak ada ya. Yang dari pendidik ada nggak? Guru, Ustadz, raise hand Pak. Biar nanti nampak di layar. Ada caleg juga nih, Arif Mansur, Pangkal Embun. Masya Allah. Oke, DKM Masjid, ya itu sangat penting juga untuk membangun personal branding ya. Ada lagi yang dari pengusaha, guru TPA bisa di branding insya Allah. Ya. Ada lagi yang dari wirausaha, oke, wirausaha dan caleg juga ya. Oke, ketua DKM, oke, bidan bisa di branding, Widya Suara. Ya suara ini berarti apa? Pensiunan ya. pensiunan PNS ya. Ya, ada lagi yang lain, mahasiswa sangat bisa di branding. Oke, guru DKM, fasilitator berarti semacam NGO gitu ya kali ya. Yang lain apa lagi nih profesinya nih? Ada yang jadi seniman mungkin, pengusaha. Oleh karena itu, kalau kita mau tahu apa itu yang dimaksud dengan branding, maka kita harus tahu kata dasarnya, apa yang dimaksud dengan brand, gitu ya. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, brand itu adalah sebuah nama, ya. Ini kok dalam perspektif marketing ya, sebuah nama, ya, sebuah simbol, sebuah logo, ya, bentuk, ya, yang itu juga memunculkan suara. Kalau nama itu kan suara ya berarti ya. Itu yang mempunyai nilai, dia punya nilai. Punya nilai itu artinya adalah punya arti, punya makna, mengandung persepsi, ya. Kemudian brand ini juga punya fungsi, punya kontribusi, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan brand. Misalnya kita bicara tentang Pepsodent, itu brand, ya. Toyota, itu brand. Ya. Kalau misalnya ekstensi lagi Toyota Fortuner, itu juga brand. Toyota Alphard, ya, Alphardnya sendiri adalah brand, gitu ya. Kemudian kalau bicara tentang laptop misalnya kan, laptop, ya, ada Apple, ada HP, ada Asus dan segala macam. Nah itu adalah brand, ya, brand itu
awalnya namanya itu tidak punya makna, tapi kemudian ya kita menjadi tahu bahwa itu adalah merek HP, itu adalah merek TV, itu adalah merek motor, ya itu karena ada aktivitas pengenalan, ya. Nah, aktivitas pengenalan nama supaya kita tahu maknanya, persepsinya, nilainya, fungsinya, inilah yang disebut dengan branding, gitu ya. Bisa dipahami? Ya, jadi ada brand, ada branding. Aktivitas mengenalkan nama, logo, simbol sehingga dia punya persepsi, menilai, inilah yang disebut dengan branding. Ya. Jadi tujuan dari branding ini sebenarnya sederhana saja, supaya brandnya itu bisa dikenal, ya. Kemudian bisa diingat. Kita ingat betul, kenal betul bahwa Rinso itu adalah sabun cuci baju gitu, bukan cuci piring, ya. Dan ingat betul, ya, tulisannya, bunyinya, ya. Itulah tujuan dari branding. Maka dia harus dikenalkan terus, ya, dikenalkan terus, tidak berubah-ubah, sehingga ya ketika kita menyebut brand sudah ada makna di situ, sudah terbayang semuanya, gitu. Nah, cerita tentang personal branding ini semua diangkat dari marketing produk, ya. Marketing produk. Nah, karena kemudian produk ini dalam dunia marketing ya, ternyata produk ini tidak sekedar berupa barang, tapi juga manusia. Banyak manusia hari ini yang tidak kita sadari itu dijual lewat aktivitas marketing, ya kan, aktivitas personal branding, ya kan. Wabil khusus pada saat Indonesia memasuki era reformasi atau pemilu langsung. Saya ngamatin. Ya, karena pemilu pertama tahun 99. Nah, skripsi saya adalah tentang political marketing. Saat itu belum ada buku satupun yang membahas tentang marketing non-produk. Semuanya buku-buku yang tentang marketing itu membahas tentang produk dan jasa. Itu baru skripsi saya membahas tentang political marketing. Nah, bicara tentang political marketing itu yang dipasarkan adalah dua, partai dengan personal. Personal ini bisa presiden, bisa gubernur, kepala daerah ya, bisa calon legislatif dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, semua pembentukan personal branding ini teorinya itu dirumuskan dari rumusan marketing produk atau komersial marketing. Gitu ya, semuanya dari sana. Jadi nanti kalau teman-teman menuliskan tentang personal branding segala macam di Google ya, itu teorinya pasti teori tentang marketing yang disusun oleh Philip Kotler lah, ya, kemudian Peter Drucker lah, ya, semua orang-orang yang pernah menyusun teori ini menjadi ilmu pengetahuan. Nah, jadi demikian ya teman-teman sekalian ya. Jadi fungsi brand ini, ya, fungsi dari brand ini itu sangat penting untuk supaya dikenal, diingat dan dipercaya, lalu disayangin, bahkan dibeli dan dibanggakan. Ya. Dibeli dan dibanggakan. Nah, sekarang kita coba lihat dulu, ini kita belajar dulu tentang brand, ya, produk. Sekarang saya coba uji nih. Coba teman-teman tuliskan 3 brand pasta gigi. Coba tuliskan. Nah, kita kepengen lihat sejauh mana itu branding. 3 langsung tulis 3. Pepsodent, koma gitu. Langsung 3. Coba ditulis. Pepsodent, Ciptaden, Close Up. Close Up formula Pepsodent. Ada lagi nggak? Ciptaden, Pepsodent formula. Pepsodent, Ciptaden, Siwak. Colgate, Ciptaden, Pepsodent. Pepsodent, Close Up, Ciptaden. Pepsodent, Colgate, Siwak. Pepsodent, Close Up, Ciptaden. Apalagi nih? Ya. Maaf Pak Kiai, termut Pak Kiai. Pepsodent, Close Up, Ciptaden. Nah, coba lihat nih. Ini kan ada berapa orang di sini nih? Ada 61 orang. Ya, hampir semuanya itu kan ada 3 yang saya minta. Ya, hampir semuanya menyebutkan salah satunya adalah Pepsodent. Jadi betapa kemudian Pepsodent ini banyak sekali nempel di kepala kita.
Ya, dan kita sangat tahu bahwa Pepsodent itu adalah pasta gigi. Dia bukan merek rendang, dia bukan merek komputer, dia bukan merek HP. Kita tahu persis Pepsodent itu ketika saya menyebutkan Pepsodent sudah tergambar ya. Itu apa namanya bentuknya ya, kemasannya warnanya putih, ada birunya, ada merahnya. Ya, kalau tampilannya juga kita sudah paham. Beda dengan close up, ada putihnya tapi juga ada warna birunya. Ya, beda dengan Ciptaden. Ciptaden hampir sama seperti Pepsodent, gitu ya. Nah, Pepsodent itu lebih banyak menampilkan karakter keluarga, emak, bapak, anak, gitu ya. Kalau close up lebih menampilkan anak-anak muda. Seperti itu cara pembentukan citra. Ya, sehingga kita mengenal secara tidak sadar, kita mengenal ya, dan bisa membedakan ya. Tidak sekedar mengenal saja, kita ingat di kepala Pepsodent ya. Kalau kita sebutkan 3 pahlawan nasional yang berasal dari kota Bandung, itu teman-teman nggak hafal. Tapi kalau misalnya 3 pasta gigi pasti hafal. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada aktivitas branding yang sangat luar biasa sejak kita kecil. Ya, sejak kita kecil itu, bahkan mungkin dari bayi ya, yang seumuran saya hampir 50 tahun, sejak bayi itu sudah dikenalkan ya, kata-kata Pepsodent ini ya. Di mana-mana ketemu, buka majalah ada Pepsodent, buka koran zaman dulu ya, Pepsodent, dengarkan radio ada Pepsodent, lihat di televisi ada Pepsodent, keluar ada billboard Pepsodent, masuk ke mana? Masuk ke swalayan ya. Pertama kali lihat ke pasta gigi itu Pepsodent yang paling banyak tumpukannya, kita diprovokasi sampai sedemikian rupa. Itulah yang disebut dengan aktivitas branding. Supaya apa? Supaya kenal ya, supaya hafal ya. Ada juga yang sampai kemudian itu bukan sekedar hafal saja, targetnya supaya dibeli, kita berkorban untuk transaksi bayar. Nah, kita memilih untuk membayar itu. Inilah tujuan dasar dari branding. Ya, apa tujuan terakhir akhirnya? Selling. Ya, terjual. Ya. Bahkan ada tuh yang saking kuatnya brand itu dibangun, itu sampai brand itu ditato, Pak. Misalnya nih Mas Habib tuh sampai bikin tato Pepsodent di sini. Saking loyalnya gitu ya. Ada yang seperti itu gitu. Apa namanya, di belakangnya Sony gitu. Merek ini kan. Ada nggak coba? Ada nggak brand yang sampai ditato orang? Coba sebutin apa? Yang begitu loyalnya orang-orang tuh dengan brand itu. Ada satu produk yang kawan-kawan pasti kenal. Itu Faisal tadi contoh gini. Ada nggak? Coba apa? Yang orang tuh begitu loyal dengan brand itu. Tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, saya berikan clue. Merek motor. Harley, benar. Bang Wisnu nih, dari mana Wisnu nih? Wah, ini kalau di Pontianak saya kasih hadiah. Harley Davidson itu, ya. Atau Pak? Nah, kalau Honda saya jarang lihat itu. Apa ada orang nato dirinya pakai Honda itu? Kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau Harley itu saya sering lihat di film-film itu. Di jaket, bahkan di badan tuh. Saya pernah ada SPA di Macet Kapal Munjalan itu. Nah, sudah keluar, sedang hijrah, sakit ya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu kena COVID. Itu saya bawa pijit di tempat teman saya. Nggak ada yang berani dia karena kena asma. Vonis COVID itu saya bawa pakai motor, saya bawa ke tukang pijit gitu ya. Pas buka badan tuh belakang itu gambarnya Harley. Garuda W. Ini santri punya tato besar di badannya Harley. Nah, sampai segitu teman-teman sekalian, saking orang itu bangga, sayang, merasa memiliki ya. Itu loyal. Sampai segitu. Loyal. Nah, itu karena ada proses branding di situ. Nah, contoh lain lagi misalnya, coba sebutkan 3 brand HP, merek HP. Coba. Langsung pakai koma ya, biar nggak ngantuk. Apa yang paling banyak dikenal sama teman-teman? Coba. Tuliskan 3 merek HP. 2 deh. Oppo, Samsung, Apple, Samsung, Nokia, Samsung, Realme, Oppo, Nokia, Samsung, Nokia, Oppo, Samsung, Sony, Samsung. Samsung yang paling banyak nih. Samsung, Sony, Samsung, Oppo. Oke, apalagi? iPhone, Mi, Vivo, Samsung. Nah,
Sekilas itu kita sudah melihat Samsung paling banyak. Kenapa paling banyak Samsung? Karena teman-teman itu sebagian penggemar drakor gitu. Itu nyerang kemana-mana tuh. Emak-emak, anak-anak ya. Dari situ kemudian tuh ada Korea adalah Samsung, Samsung adalah Korea, kayak gitu ya. Kemudian di mana-mana tuh di majalah kita ketemu Samsung. Ada keluar ke pasar lihat billboard, neon box apa HP itu Samsung itu ya. Itu dikenalkan terus ya dengan merek Samsung ini ya. Sehingga kemudian Samsung ini menjadi branded ya di kepala kita. Kalau misalnya pasta gigi itu yang branded, yang paling branded, semuanya branded ya. Yang paling branded Pepsodent. Kalau bicara tentang handphone yang paling branded adalah Samsung. Ini sebuah riset kecil-kecilan di teman-teman ya. Dan itu nggak peduli dimanapun nih. Mungkin ada yang dari Sampit, ada dari Riau, ada dari Bekasi, ada dari Tasikmalaya. Ini kan rata karena media komunikasinya itu menyebar ya kan ke seluruh Indonesia ya, merayap di mana-mana. Nah sahabat-sahabat sekalian ya, sama seperti dengan produk brand ya, maka manusia juga bisa punya brand tapi dia jarang menggunakan bentuk logo, bentuk khusus gitu ya. Ya sekarang coba saya tanya gitu ya, sebutkan 2 orang deh ya, 2 orang pahlawan nasional ya yang kalian ingat sekarang. Coba pahlawan nih berarti dia sudah mati ya, dia sudah mati. Coba siapa? 2 orang aja, jangan banyak-banyak. Sudirman, Sutomo, Cut Nyak-din, Pattimura. Oke, nah ini macam-macam nih. Pattimura, Hatta, Bung Tomo, Jenderal Sudirman, Ayani, Soekarno-Hatta, Diponegoro, Soeharto. Ya, oke. Siapa lagi? Imam Bonjol, Bung Tomo. Ya. Mana lagi? Diponegoro, Imam Bonjol. Nah, rata-rata itu ada Diponegoro, Imam Bonjol, ini paling banyak Soekarno-Hatta. Kalian tahu nggak kenapa? Karena tokoh-tokoh ini branded banget. Dia ada di uang rupiah gitu. Gitu ya. Dia nggak pernah bikin billboard tapi ada di duit rupiah itu. Jadi kita akrab banget dari kecil itu. Ya. Dengan Cut Nyak-din dulu ya, di duit berapa tuh saya lupa. Ya, ini rata-rata tuh ada di uang. 10.000 kalau nggak salah. 10.000 kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, di Ponorogo juga ada kan? Di Ponorogo tuh di uang berapa ya? Lupa saya 20.000 apa ya? Pernah dulu ya di Ponorogo. Nah, Soekarno-Hatta 50.000 ya. Soekarno-Hatta 5.000 ya. Soekarno-Hatta 100.000 itu paling branded. Ya paling branded. Tapi paling jarang dipegang ya. Ini berarti teman-teman ini miskin-miskin semua. Jarang pegang uang 100.000-an. Maaf. Enggak. Jadi apa namanya? Ya dia dikenal karena sering paling banyak muncul di media. Ya. Jadi nama-nama itu yang kita kenal. Nah, sekarang kita coba lihat lagi. Ya, coba tuliskan 2 orang artis atau penyanyi lah. Artis, bisa penyanyi, bisa sinetron, bisa ya yang teman-teman kenal. 2 saja. 2 orang. Ini kita coba gitu, kita coba. Raffi, Mbak Sabian, Krisdayanti, Roma Irama Iwan. Raffi ini sudah berbeda ya. Jadi branding itu teman-teman sekalian, personal branding tergantung hari ini sudah menyebar. Kalau dulu tuh rata-rata ya itu nyebutnya Ebit, Roma Irama Iwan karena media komunikasinya hanya dari TVRI ya, kemudian radio ya. Nah, kemudian toko-toko kaset itu ya, konser-konser ya. Tapi kalau sekarang nanti 50 tahun yang akan datang sudah nggak kenal lagi orang itu dengan Ebit, GAD, Roma Irama. Karena semuanya sudah menggunakan, nggak ada lagi radio, nggak ada lagi televisi, mereka juga sudah wafat. Tinggallah yang menguasai Instagram, Facebook, YouTube, dan segala macam. Ya. Jadi branding ini juga sangat berpengaruh dengan media yang kita gunakan. Gitu ya. Baik. Seperti itu kira-kira teman-teman sekalian. Ketika teman-teman nyebut Ebit, apa yang terbayang? Coba, saya nyebut Ebit. Coba kasih kata kunci 2. Apa yang terbayang? Apa yang muncul di kepala teman-teman?
rumput bergoyang, ayah, lagu, tenang. Ya. Tsunami Aceh, ayah. Oke. Sajadah. Ya. Semuanya berkaitan dengan lagu asosiasinya. Nggak ada yang menyebut Ebit G. Ade ini adalah seorang politisi, seorang caleg gitu ya. Sudah tahu teman-teman sekalian, ini adalah seorang artis atau penyanyi gitu ya. Nah, sekarang coba saya sebutkan satu nama artis, Raffi Ahmad. Coba, apa yang terbayang di teman-teman? Artis, oke. Kaya. Presenter. Sultan, artis. Ya, ketika menyebut Raffi Ahmad, teman-teman sudah kenal. Padahal nggak ada logonya ya. Ya tulisan aja name gitu. Namanya Raffi Ahmad. Tapi ketika saya nyebut Raffi Ahmad sudah terbayang mukanya dan teman-teman sudah tahu dia seorang yang kaya, YouTuber, presenter, artis ya. Bukan seorang yang miskin ya. Itu adalah seorang yang ya selalu identik dengan orang kaya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan personal brand. Ya, brandnya itu sudah melekat, kita sudah paham semua. Nah, tapi tidak semata-mata brand itu ya muncul begitu saja. Dia butuh di branding, butuh dikenalkan. Ya, butuh dikenalkan. Nah, inilah pertanyaannya. Terus bagaimana teman-teman kemudian supaya bisa dikenal? Ya. Ya, itu ya. Nah, inilah kita belajar tentang personal branding. Nah, pertanyaannya kita membutuhkan nggak personal branding ini? Kalau nggak dibutuhkan, nah nggak usah kita kaji gitu ya. Kira-kira teman-teman mau nggak dikenal nih? Coba. Kalau nggak mau, nggak usah saya bagikan. Ini simple aja sebenarnya cara untuk personal branding ini. Ada yang mau nggak? Coba. Siapa yang mau? Supaya bisa dikenal. Mau ya? Mau ya? Siap. Ya, kalau nggak mau kan percuma juga ilmunya kan? Oke. Nah, teman-teman sekalian, nah ini caranya langsung ya nanya caranya. Baik. Ini karena sebagian mau ya kita bagikan ya. Sahabat-sahabat sekalian, ya, nama kita itu adalah selalu ada maknanya. Ya, makna itu melekat ya karena kita bangun sejak dari awal ya sampai kita dewasa seperti sekarang ini. Ya. Pasti orang tuh kenal dengan kita. Ya, kalau misalnya di tetangga di kampung, dia tahu siapa itu Mardiana dan dia bisa kenal apa bedanya dengan Mardiani. Misalnya ada nama Mardiani, tahu pasti. Ya, yang di kampungnya Bang Hendra misalnya di Riau Duri misalnya, pasti tahu mana Bang Hendra, mana Bang Henry misalnya gitu. Apa beda kedua halnya, dua orang ini? Ya, yang di ada mungkin yang di Surabaya, mesti ada yang namanya Mardianto tuh banyak sekali. Tapi Mardianto yang di Surabaya yang pakai kopiah ya, itu kampung kita pasti kenal Pak Mardianto yang ini. Ya. Nah, masalahnya kalau sekedar mengenalkan di lingkungan yang lebih kecil itu nggak ada persoalan, betul nggak? Betul. Nggak ada persoalan. Semua pasti kenal tanpa kita harus mengenalkan diri. Dia sudah tahu, dia melihat, dia bergaul dengan kita. Ya, masalahnya kan bagaimana kemudian halayak yang lebih banyak itu mengenal kita dalam waktu yang cepat, itu yang paling penting gitu. Kalau misalnya lama gitu bertahun-tahun gitu ya repot. Ya, misalnya saya punya waktu setahun saja supaya 150.000 orang tuh mengenal saya dengan baik. Nah, itu gimana caranya gitu? Ya, bagaimana caranya supaya ratusan ribu orang tuh bisa mengenal Kiai Lukman? Ya, dengan cara yang baik gitu ya. Nah, disinilah kita butuh personal branding. Ini bahkan Atta Halilintar itu bisa dikenal tuh dalam jangka waktu nggak sampai 10 tahun. Ya, nggak sampai 10 tahun. Nah, sekarang sahabat-sahabat sekalian, everybody is broadcaster. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama ya untuk memasarkan dirinya karena semua orang adalah penyiar, semua orang adalah broadcaster. Zaman dulu nggak bisa. Siapa yang bisa dekat dengan Soeharto, dia punya akses ke TVRI. Siapa yang dekat dengan menteri, dia punya akses ke RRI. Ya, yang punya media itu adalah negara, pemerintah. Maka kalau nggak dekat dengan negara, nggak dekat dengan pemerintah, ya itu nggak bisa dia terkenal. Ya, teman-teman mungkin pernah
mengenal Rhoma Irama itu dari mana? Dari Aneka Ria Safari, dari TVRI kan. Itu media untuk masuk ke situ tuh seleksinya minta ampun gitu. Tapi sekarang ini jadi orang-orang di Jakarta saja yang akhirnya bisa dikenal. Tapi sekarang ya sudah ada media sosial yang semua orang ya bisa punya akses. Inilah yang kemudian kajian tentang personal brand ini menjadi sangat menarik. Kalau dahulu kala hanya ada Zainuddin MZ di benak kepala kita. Ya, itu orang Jakarta. Kenapa? Karena TVRI-nya, RRI-nya itu di Jakarta. Ada Yusuf Mansur di bawahnya Zainuddin MZ. Di bawahnya Yusuf Mansur itu ada namanya GIM. Itu sudah mulai ada media sosial, tapi lebih banyak di RRI, di radio. Saat itu radio masih kencang banget. Ya. Tapi sekarang teman-teman sekalian, itu semua orang-orang di Bandung, Jakarta ya, ada di pusatnya media komunikasi di Jakarta. Tapi sekarang ini Masya Allah, tiba-tiba Tuan Guru UAS muncul. Ini dari Riau. Ya, dengan apa adanya, itu booming, das. Ya. Ya, ada lagi yang dari Bandung itu, siapa Ustadz Hanan Ataki. Ya, itu besarnya nggak pernah di RRI, TVRI, dia besarnya di sosial media, di Instagram. Ya. Banyak selebgram itu, ustadz-ustadz, orang-orang baru itu yang muncul karena lewat sosial media. Ya, bahkan juga Jokowi presiden itu lebih banyak bermain di sosial media. Ya, karena saat itu ya sudah marak sosial media. Dari Solo tiba-tiba jadi dikenal ya dikenal oleh halayak, kemudian menjadi gubernur DKI, lalu tiba-tiba jadi presiden. Ya, nah mereka bagaimana supaya dia bisa mengenal selain media komunikasi sudah sangat memungkinkan, ya ada strategi yang digunakan oleh orang-orang itu untuk mempercepat proses pengenalan diri. Ya, tapi bagi yang tidak paham tuh nggak menyadari. Kalau saya karena udah marketing saya tahu gitu, oh ini hanya jualan gitu. Sekarang saya coba tanya, apa yang ini kita nggak bicara tentang like and dislike. Ya, kalau saya sebut dengan Jokowi, ya dia identik dengan apa? Jokowi ya, sebelum jadi presiden sekarang ya. Yang terbayang itu dia sedang ngapain sih Jokowi ini? Bikin apa sih? Itu dua pertanyaan. Dia bikin apa dan dia sedang apa? Coba bikin dua kata tentang Jokowi. Belusukan. Oke, apa lagi? Sederhana, kerja, apa lagi? Masuk parit. Saya hampir mau nyebutkan itu. SMK gitu. Ya kan, tukang mebel. Nah, kata-kata ini teman-teman sekalian, itu tuh bukan muncul tiba-tiba, tapi dia direkayasa gitu. Dia bukan sesungguhnya. Masa orang kalau misalnya benar-benar suka masuk parit harus sampai sekarang suka masuk parit gitu ya. Itu tuh digunakan karena saya paham, maka saya tahu dia tipuan semua. Ya, nggak mungkin masa presiden masuk parit ya. Tapi itu digunakan untuk mencari keunikan supaya berbeda dengan yang lain. Belusukan itu karena sebab SBY presiden sebelumnya itu nampak formal. Itu tuh direkayasa sedemikian rupa, gitu ya. Mobil SMK, ijazah palsu itu sudah perkara ya. Ini terkena terakhir ya. Tapi maksudnya dia sebagai personal itu kan ya tukang mebel, SMK, ya kan, kemudian masuk parit, kerja, belusukan, ya itu kan ya. Nah, kata-kata itu teman-teman sekalian, itu sebenarnya direkayasa. Disiapkan oleh orang yang ngerti tentang marketing. Identik dengan personal ini, identik dengan kata-kata itu. Nah, kata-kata itulah yang kemudian dibombardir di seluruh Indonesia lewat platform media sosial. Lewat video yang dibikin, lewat berita, lewat macam-macam. Ya. Semua itu, jadi semua hal yang tiba-tiba bisa dikenal dengan cepat, itu pasti ada rekayasa. Nggak mungkin tanpa rekayasa. Ya. Nah, kalau sekarang sudah ada tol kereta cepat ya, karena itu identiknya, walaupun tolnya itu bukan milik negara ya, milik orang Cina misalnya, kereta cepat, IKN sekarang ini kan, itu Deso. Ini Deso di sini karakter-karakter yang melekat pada diri personal ya. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, setiap personal itu ada nilai yang dipahami oleh halayak, publik ya, bukan hanya person to person saja, halayak yang sangat luas. Ya.
Halayak sangat luas. Inilah yang disebut dengan personal branding, mengenalkan brand dalam skala yang sangat luas, gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, caranya mudah teman-teman sekalian. Ini yang simple. Ya, kalau saya itu cara yang paling mudah adalah, jadi manusia itu punya karakter. Ya, punya karakter. Karakter itu ada 3 yang membentuk karakter manusia itu. 1 itu namanya 3H. 1 head, yang kedua heart, yang ketiga hand. Apa? Coba diulangi. Head, heart, Heart. hand. Hand. Ya. Head ini kaitan dengan ilmu pengetahuan. Ya, apa isi kepala kita ini? Ya. Heart itu sikap kita, respon kita terhadap orang lain, adab, moral, ya. Kemudian pengecut atau pemberani, ya, itu heart. Hand itu karya atau kompetensi, keterampilan, ya. Semua orang dibentuk dari 3 citra ini. Kalau kita bicara tentang mobil SMK, ya, itu karya hand, sebuah capaian, ya. Kemudian suka senyum itu heart, ya. Kemudian apalagi Jokowi nggak ada yang head, ya, nggak ada karyanya dia. Tapi kalau misalnya Soekarno lebih menonjol apa, head atau heart-nya atau karyanya, hand. Dia lebih cenderung di head dengan di heart. Pemberani, ya, kemudian otaknya cerdas. Ini kan Habibie nonjolnya di mana? Dia di head, ya. Kemudian seniman-seniman lebih banyak di mana? Ya, head dengan heart. Hatinya itu halus perasaannya, jadi bisa menciptakan lagu-lagu. Terampil memetik gitar, main drum dan segala macam. Dikenal, ya. Nah, kemudian ada juga yang bukan kategori head, heart, hand, ya. Itu adalah komunikasi, ya, dari mulut, ya, cara berkomunikasi. Ada orang yang dikenal karena cara komunikasinya, misalnya Buya Hamka, atau lewat tulisannya, ya. Tapi komunikasi lewat dan tulisan ini adalah media pengantar saja. Dia keterampilan berbicara, keterampilan menulis, ya. Tapi itu semua berkaitan erat dengan head. Maka kalau misalnya kita lihat orang-orang yang kita kenal hari ini, kita kenal, itu selalu head-nya selesai, heart-nya selesai, dia punya keterampilan. Cuman dia pasti pintar, nggak mungkin nggak. Ya. Nah, tapi disesuaikan. Masyarakat ini mengenalnya, ya, yang paling banyak apa? Itu yang diingat oleh masyarakat. Misalnya saya nyebut Soekarno, yaitu ada bukunya di bawah bendera revolusi, ya. Kemudian heart-nya pemberani, ya kan? Imam Bonjol itu perang, misalnya gitu, ya. Itu selalu ada dari situ. Nah, sahabat-sahabat sekalian itu harus memahami teman-teman itu menonjol di segi mana? Head, heart, atau di hand. Ya. Kalau misalnya memang teman-teman menonjol di heart, maka komunikasi di head, ya, komunikasinya dengan komunikasi lisan dan tulisannya, ya, itu tunjukkan bahwa teman-teman adalah seorang cendekiawan, ilmuwan, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya dia lewat heart, kalau teman-teman pendidik, tunjukkan, ya, suka menasihati, suka memberikan masukan, sering membantu, memberikan solusi, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya head yang menonjol, ya tulislah tentang bagaimana keterampilan itu bisa disebarkan ke orang lain. Seperti itu cara mengenalkan cara membentuk karakter diri. Ya. Nah, karakter diri ini sangat penting teman-teman sekalian. Ya, kalau misalnya kita nggak punya karakter, orang lain itu nggak bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau sudah ada, tinggal kita mau nyebarkan ke wilayah ke seberapa jauh gitu. Gitu. Ya. Nah, ini saya berikan tips. Ini sebagai tips terakhir, ya. Kalau teman-teman ingin menyusun strategi, ya, untuk
mengembangkan personal branding, ini ada 2 kata yang teman-teman harus ingat. Ya. Ini simple saja, ini saya temukan tadi sebelum sholat maghrib ya. Ya, strateginya adalah nenek kakek. Ya, ini strategi personal branding. Nenek kakek ini penting teman-teman sekalian. Karakter teman-teman ini tidak sekonyong-konyong ada pada hari ini, tapi terbentuk oleh ayah dan ibu. Ayah dan ibu itu terbentuk dari kakek dan nenek, dari kedua belah pihak. Ya, baik kakek nenek dari sebelah bapak maupun kakek nenek dari sebelah ibu. Jadi yang menyusun karakter kita itu, yang menjadikan kita sekarang itu ya, itu karakter dari ayah ibu kita, dan kalau misalnya di atas lagi adalah kakek dan nenek kita. Bisa jadi juga kemudian bapak dan ibunya kakek nenek kita, tapi jarang orang bertemu dengan buyutnya. Kalaupun bertemu dia nggak punya memori. Memori yang paling terakhir ya yang diingatnya sampai maksimal itu adalah kakek nenek, kemudian ayah dan ibu. Itu yang bentuk karakter manusia. Ya. Jadi kakek nenek ini, nenek kakek ini itu ya menjadi apa namanya penyumbang utama, kontributor utama terhadap kita hari ini. Ya. Nah, nenek kakek ini ada singkatannya teman-teman sekalian. Ya, ada singkatannya. Apa itu singkatannya? Ya. Ya, nenek kakek ini ya sebentar. Oke. Jadi nenek itu maksudnya adalah nama, narasi dan karakter, ya. Kalau mau disingkat sebenarnya gini, narasikan namamu hingga menjadi karakter. Jadi nenek ya, narasikan nama dan karakter. Ini sebuah supaya mudah diingat ya. Ini hanya materi pembelajaran saja supaya mudah diingat ya. Nenek itu adalah narasikan nama dan karaktermu. Ya. Ini strateginya. Gimana caranya? Ya. Saya ulangi lagi, nenek itu adalah narasikan nama dan karaktermu. Nah, teman-teman sekalian, narasi ini penting. Karena yang diingat oleh orang itu adalah narasi. Ya. Narasi itu adalah cerita. Gitu. Teman-teman, ya. Ini strategi nenek kakek ya, narasikan nama dan karaktermu. Ya. Teman-teman harus mampu menarasikan siapa diri teman-teman sekalian, dan narasi itu diulang-ulang terus, ya, diulang-ulang terus. Jadi cerita dramatis tentang kita, cerita sukses tentang kita, cerita apa namanya kesedihan kita, cerita tentang apa namanya aktivitas atau komitmen kita. Cerita-cerita itu tidak akan pernah dilupakan orang. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa menyusun cerita itu, narasi itu, nanti kita minta ya banyak orang menarasikan hal yang sama tentang kita lewat media-media yang macam-macam. Nanti saya akan jelaskan. Tapi kalau teman-teman gagal menarasikan, teman-teman ya tidak akan pernah mampu menyusun personal brand yang baik. Ya. Apa yang dimaksud dengan narasi? Ya. Siapa di sini yang apa namanya? Kalau saya sebut ya, cerita apa yang teman-teman ingat sampai sekarang? Waktu masih kecil ya, dongeng ya, dongeng di masa kecil yang hari ini paling teman-teman ingat. Itu cerita apa? Coba dituliskan. Satu saja. Kancil. Brahma Kumbara, kancil. Si kancil anak nakal. Ya. Ada lagi? Kancil. Malin Kundang. Oke, kancil, Gundala, Bandung Bondowoso. Ya. Bawang merah, bawang putih. Ya. Nah, rata-rata teman-teman sekalian, ya, bawang merah, bawang putih, kancil, Bandung Bondowoso, Gundala, ya. Kenapa kita masih ingat? Karena dia ya itu diceritakan kepada kita. Misteri dari Gunung Merapi ini
judul sandiwara ini, sandiwara dari radio. Mesti generasi apa umur 50-an tahun ini kan. Udah Misteri Gunung Merapi, Brahma Kumbara itu pendengar radio sejati berarti. Sama seperti saya zaman dulu ya. Nah, kalau kita lihat ini, saya ambil contoh saja, Malin Kundang. Ya. Malin Kundang. Karena Malin Kundang itu adalah tokoh. Ada orangnya, ya. Kalau Gundala itu tokoh fiksi. Maksudnya itu dia ada kuping panjang, bisa terbang, itu kayaknya nggak mungkin lah gitu. Ya, kalau Kancil itu dia dongeng, ya, cerita fiksi tapi binatang. Apa sih istilahnya saya lupa ya. Tapi Malin Kundang ya, Malin Kundang ini personal branding yang sangat hebat. Dan dia diceritakan ya fabel ya, betul Bang Kak Umu R nih ya, Masya Allah. Fabel namanya. Nah, Malin Kundang ini itu adalah personal, tapi dia tokoh fiksi, tapi manusia. Dia bukan manusia yang over gitu ya. Kayak misalnya Bandung Bondowoso itu bisa nendang perahu, terus perahunya jadi apa? Jadi apa namanya? Gunung itu lebay ya. Tapi kalau Malin Kundang ini manusia biasa, itu sangat branded sekali. Kita sudah diceritakan puluhan tahun yang lalu dan kita masih bisa menceritakan ulang tuh kepada anak-anak kita. Ya. Nah, kenapa kita bisa menceritakan ulang? Padahal waktu kita mendengar cerita kita nggak nyatet kan? Hanya sekali aja kita dengar, kita bisa ceritakan kembali. Ya. Siapa lagi yang bisa kita ulangi ceritanya? Ada yang tahu cerita Nabi Ibrahim yang dibakar? Tahu kan? Hampir semuanya pasti tahu kan? Pernah dengar cerita Nabi Musa yang membelah lautan? Ya, pernah dan ingat. Semuanya pernah dan ingat. Ya. Pernah mendengar cerita apalagi nabi-nabi itu ya. Yang dramatis itu nabi siapa yang dimakan ikan paus? Yunus ya. Ya kan? Nabi siapa yang menunggang atau menaiki perahu saat banjir? Nuh, ya kan? Jadi narasi itu padahal kita dengarkan sebentar saja. Lalu kemudian ya, itu kita bisa menceritakan ulang dan kita hafal, melekat dengan cerita itu. Itulah pentingnya narasi bagi personal brand. Ya. Nah, ini ya kalau misalnya Nuh ini ikut pemilu, saya yakin dia jadi presiden gitu. Karena semua orang kenal, sangat populer gitu. Ya, padahal nggak pakai billboard, dia pakai narasi yang luar biasa. Kalau Malin Kundang tuh ada pasti dia jadi caleg nomor 1 dan nggak pernah kalah gitu. Wah, branded betul gitu. Gitu. Nah, tokoh-tokoh ini teman-teman sekalian itu diceritakan ya menggunakan narasi. Apa yang dimaksud dengan narasi? Narasi ada sebuah cerita ya yang dramatis, yang unik, ya, yang singkat, padat, ya, tentang personal, tentang diri kita. Gitu. Ya, misalnya gini, saya berikan contoh. Tapi dia harus diulang-ulang, ya, harus diulang-ulang. Ya, misalnya ada seorang yang namanya katakanlah nih Pak Abu Bakar, ini pakaian seperti pakai baju silat ya. Ya. Saya bercerita, saya mengenalkan diri sebagai Abu Bakar. Sahabat-sahabat sekalian, kenalkan, ya, nama saya Abu Bakar. Saya tinggal di puncak Gunung Merapi, yang posisinya hanya sekilan dengan kawah Gunung Merapi. Setiap malam, saya merasakan betapa sejuknya tinggal di atas gunung. Setiap pagi, saya harus berjuang untuk menghangatkan tubuh agar supaya saya tidak mati dingin membeku. Ya. Nama saya adalah Abu Bakar Abidi. Oke. Saya ceritakan seperti itu teman-teman sekalian, ya. Mengenalkan diri saya. Sekarang saya coba tanya dengan teman-teman sekalian. Ya. Saya tinggal di mana? Coba jawab. Di gunung. Ini kan? Apa yang saya berjuang? Puncak Gunung Merapi.
Apa yang diperjuangkan? Setiap hari saya berjuang melawan apa? Dingin, ya. Semua teman-teman yang mendengar narasi saya pasti akan terbayang bahwa saya ini, ya, Anas Abu Bakar Abidin, itu orang Gunung Merapi, gitu. Sehingga ketika orang itu beringat Merapi, dia akan ingat dengan Abu Bakar Abidin. Gitu ya. Inilah narasi. Ingat Merapi, ingat Pak Abidin. Nah, membangun personal branding, ya teman-teman sekalian, dia harus melekat dengan apa namanya, monumen. Ini satu poin ya, monumen atau tempat. Kenapa harus tempat atau monumen? Karena tempat dan monumen itu abadi. Kita letakkan di situ. Ya, ini cara paling sederhana untuk membangun narasi. Jadi kok teman-teman kepengen bikin narasi, misalnya Ustadz Lukman Pontianak, Ustadz Lukman itu membranding dirinya Lukman Pontianak. Karena masih banyak Lukman yang Bandung, Lukman yang Magelang, Lukman yang macam-macam. Agim di mana tinggalnya? Pasti teman-teman tahu di mana Agim tinggal. Bandung, karena menggunakan Agim. Dia di Bandung itu. Dia melekat dengan daerah. Makanya kemarin saya bilang dengan Mas Ahmad Zailani, tempelkanlah Mandau itu di Ka'bah Madani, Surau Ka'bah Madani Lamandau. Daerahnya itu harus nempel di situ. Gitu. Nah, nama teman-teman harus nempel dengan daerah. Ya, harus nempel dengan daerah. Teman-teman harus mengenalkan di mana tinggalnya. Ya kan? Dan setiap daerah itu ada ikon. Ikonnya itu selalu disebut-sebut. Misalnya Pontianak ada Tugu Katulistiwa, ada Sungai Kapuas, ya. Di Jogja ada Gunung Merapi. Tempelkan dengan itu. Ya. Kenapa Jokowi itu bisa muncul dengan pasar? Karena semua orang tahu pasar gitu. Ya. Kenapa muncul dengan selokan gitu ya? Itu kan tempat. Selokan itu nggak pernah diperhatikan sama sekali oleh orang lain. Identik dengan selokan. Dimanapun orang ketemu selokan. Ingat selokan, ingat Jokowi. Gitu. Jadi dia ditempelkan dengan tempat. Ya. Nah, itu personal branding. Ya. Teman-teman bisa menggunakan ini yang sederhana ya. Misalnya nih, Amir Hot Bekasi. Itu saya langsung nempel. Bekasi ini hanya ada satu orang, yaitu Pak Amir Hot. Gitu. Padahal banyak orang di sana. Tapi begitu teman-teman perkenalkan nama saya Amir Hot atau Hot Bekasi misalnya. Hot Bekasi itu kan panasnya Bekasi. Itu orang cepat ingat di kepala. Apalagi kalau misalnya Pak Amir ini menggunakan kopiah yang ada api-apinya gitu. Hot Bekasi atau ditempelin koyok di sini ya. Tiap hari nempelin koyok nih. Kenalkan nama saya Hot Bekasi. Itu orang akan kenal. Semakin banyak orang melihat, semakin orang itu mengenal diri kita. Ya. Nah, teman-teman sekalian, selain tempat yang identik dengan bisa mengidentikan kita, ya, yang kedua adalah tadi ya narasi ya. Narasi itu ya ditempelkan dengan tempat. Ya. Yang kedua, narasi itu ditempelkan dengan karya. Gitu. Misalnya Habibie, apa karya terbesarnya? Pesawat. Ya. Pesawat itu adalah benda. Ya. Gitu ya. Yang identik dengan Iwan. Selain lagu itu kan suara ya, tapi juga gitar. Rhoma Irama, gitar. Ya. Jadi itu adalah benda-benda. Identik dengan benda-benda. Ya. Gitar tua, oke. Ya. Tempat, kemudian benda. Ya. Benda-benda ini ya benda-benda yang bukan pakaian ya, peralatan. Ya. Dulu ini digunakan ya oleh orang-orang Jawa. Siapa yang pegang Nogososoro Sabu Intan dia pasti jadi raja. Itu benda. Keris ya. Kemudian ada yang namanya Kiai Pleret. Itu kalau udah pegang Kiai Pleret itu orang tuh bisa bergetar. Ya. Jadi yang megang benda itu
dia otomatis akan dikenal lebih cepat, lebih mudah dikenal oleh orang. Ya. Kemudian apalagi? Ya kan, narasikan diri kita selain dari tempat tadi ya, kemudian dengan benda, ya. Narasikan diri kita dengan passion, tampilan. Ya. Kalau saya lihat, dengar sebutkan kata Mbah Surip. Mbah Surip itu apa yang paling kental dengan pakaiannya yang paling kental, yang kalian ingat? Tampilan ya. Gimbal. Gimbal itu pakaian ya, rambut itu kan sebenarnya pakaiannya. Gimbal. Jadi perform ya, bisa baju, bisa pokoknya fashion, kupluk. Ya. Gim. Apa identiknya? Sorban ya. Sorban. Jarang dia menggunakan kopiah seperti ini ya. Ya, Soekarno Hatta tuh kok sekarang udah susah ya. Di India, di Arab Saudi itu terkenal sekali. Kopiah ini disebutnya kopiah Soekarno katanya. Topi Soekarno katanya gitu. Ya. Peci hitam, ya. Nah, pakaian ini kalau misalnya digunakan terus-menerus, tapi agak sulit sekarang ya, tapi masih bisa dimainkan. Tapi mahal. Kalau misalnya pakaian ini sangat mahal ya, karena harus dijahit dengan spesifik. Mahatma Gandhi itu pakaiannya apa? Udah terbayang kan dia pakai apa? Ya. Kemudian Soekarno dia pakai jas, ya, itu pakaian. Jadi pakaian itu apakah Soekarno nggak pernah menggunakan singlet misalnya? Yo pernah gitu. Tapi pakaian yang pakai menggunakan jas itulah yang diduplikasi di mana-mana. Ada di buku, di radio, di mana? Yang paling banyak. Jadi ya nggak apa-apa kita pakai sehari-hari, tapi identik dengan apakah diri kita ketika kita menggunakan saluran media komunikasi, gitu ya. Oke, ya. Jadi narasikan namamu dan karaktermu, itu nenek ya. Jadi kita harus punya nenek untuk bangun personal branding ya. Narasikan nama dan karakter, nenek, disingkat dengan nenek. Nah, kalau teman-teman sudah punya narasi tentang nama dan karakter, karakter itu kan tadi saya sudah sebutkan head, heart, kemudian hand. Dan itu harus dikaji. Ya, misalnya teman-teman kepengen membangun karakter dan narasi ya sebagai seorang artis. Lihat dulu artis yang seperti apa. Dia harus spesifik, berbeda dengan artis yang lain. Sebagai guru yang berbeda seperti apa? Bikin yang berbeda, jangan sama. Ya. Sebagai penggiat dakwah, ya harus berbeda. Sebagai dai, harus punya karakter yang berbeda. Kalau sudah punya karakter yang berbeda, baru bisa dipromosikan, dikomunikasikan. Ya. Jadi kita sudah selesai dulu dengan narasinya, punya karakter. Karakter itu berarti berbeda dengan ciri khas. Sudah punya kekuatan, sudah punya narasi, ya. Nah, barulah kakek. Ya, apa itu kakek? Ya. Kakek itu adalah karya aktual, ya. Karya aktual, kemudian kredibilitas dan komunikasi. Iya. Ya. Nanti itu ya ayah bubuk ya. Karya aktual, ya kan? Kredibilitas dan komunikasi. Maksudnya karya aktual tuh, ya teman-teman itu manusia pasti ada karya. Bedanya manusia dengan binatang tuh di situ, ya. Nah, karya ini harus diaktualkan teman-teman sekalian, harus dimunculkan. Misalnya head, ya. Head ini harus dimunculkan dalam bentuk apa? Buku, pelatihan, seminar, gagasan, pemikiran. Ya, harus diaktualkan karena nggak tahu orang tuh di kepala kita tuh apa bentuknya. Heart harus diaktualkan dalam bentuk pakaian. Ya, kadang-kadang orang yang suka olahraga ya menggunakan pakaian olahraga, dia diaktual di situ, karakternya nampak. Orang yang suka army-armian gitu menggunakan pakaian loreng. Ya, orang yang suka muncul kepengen berkarakter religius ya muncul dengan kopiah, sorban dan segala macam. Ya. Jadi karya otak, karya hati, karya tangan ya
itu mesti diaktualkan. Nah, karya tangan apa? Ya, ya berbagai macam hal. Saya pernah bikin surau, saya pernah bikin sekolah baru. Ya, itu ditunjukkan semua, ditunjukkan. Ya, disampaikan. Ya, semua karya kepala, karya hati, ya. Kemudian karya tangan itu mesti diaktualkan. Apa yang dimaksud dengan aktual? Ditampakkan supaya panca indera orang itu melihatnya. Ya. Nah, yang kedua, ya, kredibilitas. Ini ya yang harus teman-teman perhatikan betul-betul. Kredibilitas itu adalah kepercayaan orang. Ya, betulkah namanya apa Pak Amir Hotni seorang ustadz? Kok mainnya suka main judi online? Itu bisa hancur kredibilitasnya. Gitu. Betulkah Bu Mardiana ini seorang penggiat tukang masak yang hebat? Setiap hari apa namanya beli dari GoFood kok gitu kan? Ini merusak kredibilitas, gitu ya. Betulkah yang namanya apa namanya Pak Mardianto ini seorang ahli silat gitu? Kemarin aja ngelawan apa namanya anak SD kalah misalnya gitu ya. Ini kredibilitas, ya. Jadi kita tuh harus terbaik. Tapi nggak semuanya kita harus terbaik. Ada satu poin tuh kita yang terbaik dan bisa dipercaya bahwa kita tuh mampu melakukan itu. Ya termasuk juga kejujuran. Jangan menipu, jangan apa melakukan kerjaan-kerjaan yang sifatnya melanggar hukum, ya. Kalau sudah melanggar hukum teman-teman habis semuanya. Ya, pokoknya semua hal yang berkaitan dengan melanggar etika, ya, etika, hukum dan etika itu semua yang kita bangun itu akan hilang semua, kecuali melanggar hukum dan etika politik. Ya, Soeharto, Hamka itu akan kalau dia sebagai tahanan politik dia bisa naik, Anwar Ibrahim itu akan naik. Tapi kalau sudah kena pelecehan seksual, korupsi, ya, kemudian dikasih kerjaan nggak selesai. Kayak gitu-gitu tuh, nipu, itu kayak apapun, ya, apa namanya, nenek kita, ya, narasi nama dan karakter kita itu akan hilang, ya. Jadi jaga betul kredibilitas. Nah, kalau kita sudah punya karya kita sudah diaktualkan, kredibilitas kita sudah kita pegang teguh, berupaya dan itu sangat penting. Baru kita bicara tentang komunikasi. Ini yang terakhir. Ya, baru bicara tentang komunikasi. Terus bagaimana cara komunikasi? Gunakan semuanya. Komunikasi verbal gunakan. Itu nggak usah kita bahas. Teman-teman sudah paham semua. Ya. Kemudian menggunakan apa? Instagram, ya. Menggunakan Facebook, majalah misalnya. Majalah sekarang sudah nggak lagi maksimal. Ya. Menerbitkan buku, melaksanakan event, bikin baliho, bikin spanduk, dan seterusnya. Ya, ada strategi komunikasi, ya, yang mempelajari tentang bagaimana yang efektif, efisien, murah, meriah, cepat. Tapi kita nggak bahas itu karena kita bicara tentang personal branding. Bagaimana kemudian personal ini di branding sedemikian rupa, ya. Nah, gitu teman-teman sekalian materi yang saya sampaikan. Jadi intinya adalah satu, personal branding adalah aktivitas untuk mengenalkan diri kita dalam sebuah nilai. Nilai adalah sebuah persepsi yang unik, kontribusi, fungsi melekat di situ semua, ya. Yang caranya supaya kita itu bisa apa melakukan personal branding dengan baik, ya. Ingat nenek kakek kita, ya. Ingat, narasikan nama dan karaktermu dengan baik, ya kan. Kemudian karya aktual, kredibilitas dan komunikasi yang baik pula. Itu nanti akan terbentuk personal brand, ya. Tergantung luasannya. Nah, tergantung luasannya. Nah, tips terakhir, ya. Personal brand itu ada dua. Kita melakukan sendiri atau kita menjadi konsultan untuk menjual orang lain. Sahabat-sahabat sekalian, pekerjaan yang paling sulit adalah menjual diri kita sendiri. Ya, kita nggak mungkin. Orang kalau membesar-besarkan saya hebat, saya kuat, saya segala macam, itu justru nggak hebat, justru nggak kuat, justru nggak terhormat, justru nggak punya kredibilitas. Terus bagaimana caranya? Bikinlah tim. Ya, antum yang punya ilmu ini,
rumuskan, narasikan nama dan karakter, ya kan? Bikin karya aktual, jaga kredibilitas, ya kan? Susun strategi komunikasi, serahkan kepada tim, biar mereka yang menjual diri antum. Ya, ini yang harus kita lakukan. Nah, ilmu ini sudah saya sampaikan dengan Ustadz Adia ya. Jadi ustadz-ustadz di Munjalan itu mereka nggak menjual dirinya sendiri, tapi dijual oleh orang lain. Maling kundang itu nggak menjual dirinya sendiri, tapi dijual ya oleh orang lain. Ya, dikenalkan oleh orang lain. Di Ponorogo, Buya Hamka, Imam Bonjol itu tidak pernah menceritakan dirinya, tapi diceritakan oleh orang lain. Ya. Maka dalam konteks komunikasi ini, tim komunikasi itu menjadi sangat penting. Karena semakin kita membesarkan diri kita, semakin kita kecil. Ya. Maka Jokowi itu pasti ada timnya. Anies Baswedan ada timnya. Prabowo ada timnya. Soekarno sama saja. Semua orang yang hari ini kita kenal dengan baik, ya, dengan spesifik, itu pasti ada tim komunikasi yang mengenalkan diri orang tersebut. Jadi nggak mungkin dia mengenalkan diri sendiri, nggak mungkin. Bisa, tapi sangat terbatas wilayahnya. Ya, termasuk juga Tuan Guru UAS, ada timnya. Termasuk juga Kiai Lukmanul Hakim. Ya, termasuk juga Ustadz Hadi Hidayat. Ya. Tapi semua tim komunikasi itu tidak ada guna kalau kita nggak punya, ya, tidak punya karakter, tidak punya nama. Ya, semua tim komunikasi itu tidak ada guna kalau kita nggak punya karya aktual dan kredibilitas. Komunikasi nggak ada gunanya. Saya pikir itu, Bang Ahmad Jelani. Semoga bisa diterima dengan mudah dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai Ben yang sudah memaparkan berkaitan dengan membangun personal branding yang ternyata bisa dimulai dari kita dan dengan cara yang cukup sederhana dan tentu bisa dimulai dari sekarang, insya Allah. Nah, saat ini kita bisa buka kesempatan untuk konsultasi atau saling bertanya. Mumpung Pak Kiai masih di sini, silahkan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin diskusi, ingin sharing kepada Pak Kiai secara langsung, bisa raise dulu. Nanti kita silahkan kalau sudah ada. Ya, silakan. Silakan. Mumpung ini konsultasi yang gratis ya. Kalau di luaran sana nanti bisa berbayar nanti kalau sudah ngomongin branding ini. Konsultasi branding ini. Itu Kak Bella tuh kayaknya tuh. Pangkalan Embun kan? Pangkalan Embun. Pangkalan Bun. Oke, silahkan. Berarti yang sudah siap bertanya. Kak Bella. Nah, Umi udah bawa persis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang menurut saya ini untuk saya banget. Yang apa saja punya kesalahan yang menyebabkan jatuhnya sebuah personal branding? Itu saja pertanyaannya, Bung Ben. Semoga jawabannya sangat memuaskan untuk saya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, personal branding itu sebuah kegiatan, jadi dia nggak pernah jatuh. Yang jatuh itu personal brandnya mungkin ya. Ya, jadi brand personalnya itu jatuh, itu iya. Tapi kalau personal brandingnya jatuh, kayaknya enggak lah. Ya selama dia itu aktivitas. Kalau personal brand itu cara mengenalkan brandingnya, brand kita itu personal branding namanya. Tapi kalau misalnya apa yang menyebabkan personal brand itu jatuh, ya, itu karena kredibilitas, itu aja masalahnya. Itu dia jatuh. Tapi kalau dia itu sekedar berkurang, itu biasanya penyebabnya hanya komunikasi saja. Tapi kalau sampai dia jatuh, ya itu kredibilitasnya. Jadi ada ketidakjujuran, ya, ada pelanggaran norma-norma, ada tindakan-tindakan yang disepakati sebagai sebuah tindakan kriminal oleh sekelompok orang, dia akan hilang kredibilitas. Dia akan hilang jatuh namanya, brandnya akan jatuh, nggak dipercaya. Ya, kalau dalam produk-produk itu misalnya ada
pernah nggak dengar sebuah perusahaan itu menarik produknya karena kadaluarsa atau tercemar dengan apa namanya zat-zat yang tidak baik ya. Nah, itu tuh dalam rangka untuk menunjukkan kredibilitas ya. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya kredibilitasnya itu bisa terjaga, insya Allah personal brandnya juga akan terjaga. Kira-kira gitu Kak Bella. Assalamualaikum. Ya, Boleh izin, waalaikumsalam. Salam. Ya, silakan. boleh izin nanya Ustadz Benny dari Ya, silakan. Palembang. Ini. Dari Palembang, Masya Allah. Iya, terima kasih sudah boleh izin gabung. Ya. Pertanyaannya, apakah batasan antara upaya personal branding dengan norma riya dan ujub? Jadi ceritanya gini, Ustadz Benny. Ya. Kami kan pengurus masjid, alhamdulillah diamanahin. Terus ketika kita akan menyusun jadwal misalnya khotib tahunan atau yang ngisi kultum setiap Ramadan, itu beberapa kali sering ada ustadz-ustadz itu yang dalam tanda kutip agak men-pressure gitu, menawarkan dirinya, pakai saya saja, saya minta jadwal. Artinya kita, apakah itu masih dianggap sebagai personal branding atau itu sudah apa namanya melanggar itu? Memangnya ceramah itu apa harus seperti itu, apa kan kita tidak tahu kredibilitasnya, tapi dianya dengan pressure itu, saya saja yang ceramah, saya jangan lupa ya jadwalkan saya minta jatah ya 3 kali atau gimana. Nah, kita jadi bingung pengurus masjid ini kan, ini personal branding atau ini apa namanya malah menjatuhkan kredibilitas dia, kok Ustadz kok maksa minta ngisi itu gimana? Terima kasih. Ya, makasih Pak Imam. Ini saya jawab dengan teori ya, maksudnya dengan teori bukan dengan opini. Semoga tidak tersinggung bagi yang menjadi ustadz. Ya Pak, ada yang namanya personal branding, ada yang namanya personal selling Pak. Ya, kalau personal selling itu dia menawarkan diri, dia menjual dirinya. Targetnya adalah transaksi. Segala sesuatu yang dilakukan untuk ya supaya dia dihargai dirinya, dibayar dirinya, itu namanya personal selling. Jadi sebenarnya bukan personal selling, jualan diri. Yang lebih tepatnya jualan diri sendiri. Jualan diri sendiri itu ya kalau saya ada orang yang menawarkan dirinya, menjual dirinya, saya nggak bakalan percaya. Gitu, nggak bakalan percaya. Ya, manusia yang kuat itu manusia yang diminta, ya, dihargai orang lain. Ya. Nah, personal brand itu hanya mengenalkan saja nama saya dikenalkan, nama dikenalkan. Orang mau ngapain di situ, mau tambah mengenalkan diri, mau ngomong itu urusan nanti. Ya, dan sebanyak-banyaknya orang. Nah, biasanya orang yang melakukan itu biasanya tidak punya brand. Nggak punya brand. Ya, orang yang punya brand tuh santai-santai aja. Kayak Ustaz Tuan Guru tuh kan, mana pernah nawar-nawarin, malah nolak-nolak dia. Kalau orang sudah terkenal ngapain nawar-nawarin? Jadi barang yang langsung dijual murah itu pasti nggak punya brand, nggak punya nilai. Ya, nama itu kan nilai berarti ya. Jadi itu bukan upaya dari si ustadz tersebut untuk membangun personal brandnya. Harusnya dia akan cerita, Pak, ini kalau teman-teman mau jadi ustadz ya, itu nulis buku. Ya, kemudian banyak silaturahmi dengan pengurus masjid. Kemudian menjelaskan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang kedua, menjelaskan tentang fenomena masyarakat yang ingin ia pecahkan persoalannya. Sudah sampai di situ saja. Ngomong di mana-mana seperti itu. Ya, lewat media, nggak mesti harus dari khotib Jumat saja, lewat Instagram ditulis, lewat Facebook ditulis, ya. Akhirnya nanti forumnya nggak sekedar sholat Jumat saja, dari berbagai macam forum gitu. Ini kan sekarang ini kan ya mimbar Jumat itu ya dijadikan ladang penghidupan bagi para ustadz. Salahkah? Ya enggak juga. Itu kan bukan kriminal ya. Cuman kurang baik. Ya, kurang baik. Nah, kurang baiknya ini ya karena kemudian ada konflik of interest di situ. Akhirnya ya karena sebab tidak enak kita menjadwalkan si ustadz itu bukan karena masyarakat yang membutuhkan. Ya, itu jadi persoalan ya. Jadi ada dampak negatifnya.
Tapi kalau misalnya teman-teman sudah ini sudah manajemen Baitullah ya, manajemen masjid ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang personal branding, orang yang melakukan itu tidak disebut sebagai ya membangun mengenalkan dirinya. Dia sudah jualan dirinya. Berbeda. Ya. Jualan diri itu sudah, maaf ya. Bapak pernah melihat, maaf ya ini agak kasar ya, karena apa namanya? Profesi yang dijual pakai obral itu, maaf ya, itu WTS misalnya. Dia nggak mungkin menggunakan billboard. Dia tuh merayu-rayu, meminta-minta, berbelas kasihan ya. Ya, seperti itu caranya gitu ya. Itu sudah jualan. Dia nggak mungkin bangun personal branding. Tapi ada berapa penjual diri yang tidak melakukan penawaran seperti itu, tapi dia memunculkan gambar yang hot lah lewat apa namanya entertainment, lewat muncul di televisi ya, kemudian sering senyum dengan ikut dalam party-party pertemuan. Disitulah kemudian dia menjual mengenalkan dirinya. Baru kemudian orang tuh datang untuk membeli. Dia sendiri nggak pernah jualan. Ada juga yang seperti itu. Yang satu menggunakan personal brand, yang satunya yang murahan tadi itu memaksa-maksa orang untuk membeli. Nah, ya seperti itu teman-teman sekalian. Kalau misalnya membuat jualan diri itu kita nggak perlu diskusi tentang personal branding. Personal branding ini ya mengenalkan diri sendiri ya dengan narasi yang punya karakter ya, kemudian mengaktualkan diri sendiri ya, kemudian berkomunikasi, menjaga kredibilitas. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih Ustadz Benny. Terakhir izin materinya kami sharing ke teman-teman pengurus yang lainnya yang belum bisa ikut. Izin, mohon izin restunya. Silakan. Terima kasih. Gitu ya, Bang Ahmad Jelani. Nanti ada waktu kita diskusi lagi. Ini cerita personal branding ini sangat mengasihkan. Cuman nanti dijadwalkan lagi dengan Bang Jelani. Kalau misalnya teman-teman komitmen bisa mengajak masjid-masjid lain ya, sambil meramaikan surau. Saya mau bantu Bang Jelani ini, betul-betul ini bukan seminar bayaran. Memang niatnya bantu Bapak Ibu sekalian, karena saya sangat respect dengan Mas Jelani ya. Ini pejuang masjid di pedalaman yang ingin mengenalkan dakwah, berkontribusi terhadap dakwah nasional. Saya bilang oke, saya akan coba backup. Nah, silahkan nanti kita diskusi lebih lanjut, kita bikinkan jadwal ulang. Teman-teman yang nanti yang mau belajar lebih dalam tentang branding, nanti teman-teman mungkin bisa bikin forum khusus ya. Nanti dicari lagi pembicara yang lain ya. Tapi komitmen, ajak yang lainnya ya, ajak yang lain. Misalnya masjid-masjid yang lain, ayo ikut menjadi admin grup itu ya. Invite di grup itu dipenuhkan. Nah, nanti kalau misalnya sudah ramai, nanti insya Allah saya pun kalau diminta lagi, saya siap untuk mengisi lagi. Ya, mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali, insya Allah. Ya, banyak kok yang sudah paham tentang personal branding ini. Ya, baik, gitu Bang Jelani. Mohon maaf kalau ada yang salah. Lain kali kita insya Allah bisa berjumpa kembali. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, terima kasih. Insyaallah. Terima kasih Pak Kiai Bimben yang sudah menyampaikan ilmunya yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk beliau dan bermanfaat untuk kita semua yang mengambil ilmunya. Amin. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang alhamdulillah sudah bergabung, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir untuk kita sharing-sharing baik berkaitan dengan materi hari ini maupun materi-materi yang lain. Dan dari kami, dari Surau Ka'bah Madani, atas segala kehilafan, segala kekurangan, mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih untuk kesemangatannya luar biasa pada malam hari ini. Dan insya Allah untuk seminar nasional ini adalah rangkaian yang pertama. Nanti masih ada 2 tema lagi yang akan kita laksanakan. Yang pertama ada bekal untuk para pemuda yang ingin menikah, yakni pranikah. Nanti mungkin kalau ada anak atau cucu atau tetangga keluarga nanti bisa diikutkan, dan dengan secara virtual seperti ini. Dan yang kedua ada juga tentang menjadi pemuda yang produktif, dan kita hadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah sudah
berpengalaman seperti Pak Kiai Bumben tadi. Demikian insya Allah, sekali lagi terima kasih dan mohon doanya kepada Bapak Ibu semua untuk kita di Surau Ka'bah Madani khususnya bisa terus menebar sejuta manfaat, karena spiritnya itu walaupun kita kecil secara fisik, secara bangunan, tapi mudah-mudahan besar secara manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita mohon doanya juga yang terakhir sebelum ditutup, ini kita sedang pembebasan tanah wakaf 10.000 meter insya Allah untuk para santri penghafal Quran yang hari ini ada sekitar 50 sampai 70 santri mulai dari anak-anak usia TK, SD, SMP hingga lansia. Dan alhamdulillah beberapa lansia sudah selesai menghafal juz 30 dan juga beberapa santri kita alhamdulillah bisa menjuarai di beberapa event di tingkat kabupaten. Dan kita perlu terus melakukan pengembangan, dan karena itu mohon doanya semoga bisa terus mengemban amanah ini untuk terus menebar manfaat. Dan untuk di sosial media kita bisa silaturahim bagi Bapak Ibu yang punya sosial media seperti FB, IG dan lain sebagainya, bisa kita saling follow, saling add di FB-nya di Surau Ka'bah Madani Lamandau. Kalau Instagramnya @surau-ka'bah-madani. Kemudian untuk website bisa juga dikunjungi di www.suraumadani.com. Yang ini adalah ikhtiar kecil kita dari ujung desa di Kalimantan Tengah untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala khilafan. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, sekali lagi terima kasih Pak Kiai Bung Ben, mudah-mudahan sehat semuanya. Terima kasih. Amin. Izin Terima ya. kasih. Terima kasih Pak Izin Kiai. live semuanya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Izin kita tutup ya. Ini ada Buya, Masya Allah. Mohon maaf Buya, tadi telat membalasnya ini. Oh iya nggak apa-apa. Oke. Saya juga tadi agak telat masuk handphone tadi agak lowbat. Oh, Buya. Tadi juga sempat beberapa kali keluar masuk sebelum dimulai, tapi alhamdulillah setelahnya aman lancar. Alhamdulillah. Dan lancar ke depan. Amin, amin. Oke, mohon bimbingannya. Bismillah. Oke, sama-sama Buya. Iya, sama-sama. Mohon izin ya, kita tutup Zoom-nya. Bismillahirrahmanirrahim.